Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas prediksi OSN tingkat kota untuk bidang geografi. Sekarang kita masuk ke bab kependudukan dan dinamika penduduk. Soal nomor 81. Berdasarkan teori transisi demografi, apa yang menjadi karakteristik utama dari fase kedua dari model transisi? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, jadi teori transisi demografi ini menjelaskan sebuah perubahan pola kelahiran dan kematian yang terjadi seiring perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Nah, di sini pada model transisi demografi itu dibagi menjadi 4 hingga 5 fase, di mana setiap fase itu menggambarkan sebuah perjalanan demografi suatu negara, mulai dari masyarakat tradisional hingga negara industri maju. Nah, setiap fase di sini memiliki sebuah ciri tertentu terkait dengan angka kelahiran, angka kematian, maupun laju pertumbuhan penduduk. Nah, contohnya misalkan di sini, di stage 1 atau di tahap 1, di mana di sini birth rate dan death rate atau angka kelahiran dan angka kematian itu sama-sama tinggi. Nah, itu ada di tahap pertama, di mana di tahap pertama ini tahap awal banget di pertumbuhan dari suatu negara. Jadi angka kematian dan angka kelahiran itu masih sangat tinggi. Kemudian di tahap kedua, angka kelahiran di sini masih tetap tinggi, sedangkan angka kematian itu mulai turun. Di mana angka kematian yang mulai turun itu menunjukkan bahwa terdapat perbaikan di fasilitas kesehatan di suatu negara tersebut, yaitu di tahap kedua. Tetapi untuk total population atau populasi total itu terjadi pertumbuhan atau penambahan. Itu di tahap kedua. Kemudian di tahap ketiga, angka kelahiran itu mulai turun, sedangkan angka kematian itu juga turun, tetapi di sini cenderung stabil turunnya. Itu di tahap ketiga. Sedangkan tahap keempat di sini, angka kelahiran dan angka kematian itu sudah sama-sama rendah. Sedangkan di sini pertumbuhan penduduk itu juga sudah stabil, maksudnya sudah tidak naik lagi, walaupun sudah banyak penduduknya, tapi pertumbuhannya tidak signifikan. Dan di tahap 5 ini angka kelahiran itu justru di bawah dari angka kematian. Malah banyak yang lebih banyak angka kematian dibandingkan dengan angka kelahiran seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di opsi untuk stage 2 itu di sini yang paling tepat itu opsi C. Jadi angka kelahiran di sini tetap tinggi, tetapi angka kematian mulai menurun. Lanjut. Menurut Malthus, apa yang terjadi jika pertumbuhan penduduk melampaui kemampuan sumber daya? Ya, jadi di sini ada sebuah teori pertumbuhan penduduk yang dikemukakan oleh Thomas Malthus pada akhir abad ke-18, di mana teori itu fokus pada hubungan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya alam, khususnya pangan. Nah, Malthus itu berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu terjadi secara eksponensial, sementara sumber daya itu hanya berkembang secara aritmatik. Misal, untuk penduduk itu berkembang kayak gini. 2 kuadratnya 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Sedangkan sumber daya alam atau pangan ya khususnya itu tumbuhnya itu 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, sehingga di sini ada, kalau kita simpulkan, jika jumlah penduduk itu terus berkembang pesat seperti deret eksponensial tanpa diimbangi dengan peningkatan sumber daya yang cukup, maka akan terjadi kekurangan pangan dan juga krisis yang lainnya yang dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Nah, di sini kemudian Malthus itu menyarankan bahwa
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah orang dengan jumlah sumber daya yang ada. Nah, menurutnya jika jumlah penduduk itu terus meningkat tanpa ada upaya untuk meningkatkan sumber daya secara signifikan, maka akan muncul krisis, baik itu dalam bentuk kelaparan, kekurangan pangan, dan juga peningkatan kemiskinan. Selain itu juga, meskipun Malthus itu juga memperkirakan solusi tersebut, solusinya itu berupa yang tadi peningkatan sumber daya alam, tapi si Malthus itu banyak dikritik di teorinya, karena dia tidak memikirkan terkait dengan perkembangan teknologi. Karena dengan perkembangan teknologi, peningkatan produksi pangan, kemudian juga ada kebijakan keluarga berencana, itu juga bisa mengubah banyak hal terkait dengan prediksi Malthus. Sehingga teori ini sebetulnya untuk di zaman sekarang itu kurang relevan. Kalau misalkan pangan ini deret aritmatik atau kekurangan, kan kita bisa ada teknologi yang bisa untuk meningkatkan jumlah pangan secara signifikan. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi itu bisa dengan alat kontrasepsi seperti itu. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke 83, apa tujuan utama pelaksanaan sensus secara berkala di suatu negara? Oke, jadi sensus penduduk, teman-teman pasti tahu. Jadi, kalau didefinisikan itu sebuah proses pengumpulan data secara sistematik ya, mengenai jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu. Nah, sensus ini biasanya dilakukan secara berkala. Misalkan, setiap 10 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang keadaan demografi suatu negara. Nah, pelaksanaan sensus itu juga sangat penting karena data yang diperoleh itu akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan, kemudian pembangunan, alokasi sumber daya, dan juga evaluasi berbagai program pemerintah. Nah, sensus penduduk itu tidak hanya terbatas pada angka jumlahnya ya, tapi juga mencakup aspek lain, misalkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, maupun keadaan ekonomi. Sehingga di sini jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut. Apa perbedaan mendasar antara migrasi internal dan migrasi internasional? Nah, migrasi itu kalau secara luas ya, itu sebuah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain yang bisa terjadi dalam lingkup nasional atau internal maupun internasional atau antar negara. Nah, kalau kita bicara migrasi internal, itu berarti perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara. Sedangkan kalau migrasi internasional, itu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, kedua jenis migrasi ini dipengaruhi banyak faktor ya, misalkan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Kemudian juga perbedaan utama antara keduanya itu terletak pada batas geografis, juga dilalui oleh migran dan prosedur administratif yang diperlukan untuk setiap jenis migrasi. Nah, kalau kita lihat di opsi, berarti di sini jawaban yang betul adalah yang di mana migrasi internal ini terjadi dalam satu negara, sementara migrasi internasional itu melibatkan lebih dari satu negara. Lanjut ke nomor 85. Dalam piramida penduduk ekspansif, apa dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi suatu negara? Oke, jadi piramida penduduk ekspansif itu kayak gini, jadi bentuknya kayak segitiga ya, di mana dia menunjukkan struktur populasi yang dominan itu ada pada usia muda, di mana usia muda itu dominan. Nah, bentuk piramida ini itu sering ditemukan pada negara-negara berkembang dengan angka kelahirannya itu tinggi dan angka kematian yang mulai menurun. Sehingga kondisi ini tuh memiliki pengaruh besar ya terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, terutama
dalam hal sumber daya manusia, kemudian peningkatan kebutuhan sosial, serta alokasi anggaran negara untuk sektor-sektor tertentu. Nah, dampak jangka panjang dari kondisi di mana negara memiliki piramida penduduk ekspansif, itu dapat sangat kompleks. Karena di sini piramida itu lagi-lagi dia menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki proporsi yang besar pada kelompok usia muda, yaitu balita hingga remaja, sehingga di sini angka kelahirannya masih mendominasi. Nah, dampak utamanya adalah peningkatan tekanan pada sumber daya karena banyaknya anak-anak yang perlu mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan dasar. Nah, sehingga hal tersebut akan memerlukan sebuah pembangunan infrastruktur sosial yang lebih besar, serta kebijakan yang memastikan keberlanjutan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan generasi muda ini. Kemudian, selain itu, tingginya angka kelahiran tadi itu juga bisa memberikan kesempatan ya pada negara untuk memiliki tenaga kerja yang melimpah pada masa mendatang jika dikelola dengan baik, sehingga nantinya akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan beban ekonomi juga, karena kebutuhan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang terus bertambah. Sehingga untuk opsi ini, jawaban yang betul adalah yang A. Tekanan tinggi pada sumber daya karena tingginya populasi usia muda. Ini sangat tepat karena dalam piramida penduduk ekspansif, sebagian besar penduduk itu berada pada usia muda. Nah, sehingga di sini akan meningkatkan permintaan terhadap sumber daya seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan juga fasilitas umum. Sehingga di sini negara itu harus memprioritaskan sektor-sektor ini agar dapat mengelola beban sosial yang tinggi akibat populasi muda yang besar. Oke, sekian pembahasan dari aku. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Dadah.